Halo, Assalamualaikum saudara-saudara. Selamat tahun baru 2025. Ini adalah penampilan perdana kami Politika 19 di tahun baru ini 2025. Semoga di tahun ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan yang pasti ada kabar baik, saudara-saudara, dari Mahkamah Konstitusi yang kemarin, ya, seperti memberi kado tahun baru kepada rakyat Indonesia. MK memutuskan menghapus pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang berkaitan dengan presidensial threshold 25%. Tentu ini kabar baik bagi semua orang pecinta demokrasi dan pecinta politik yang inklusif tentunya. Putusan MK kemarin itu tentu membuka peluang bagi banyak tokoh yang memiliki ide-ide cemerlang bagi bangsa Indonesia, bagi negeri ini, untuk berlaga di dalam kontestasi pemilihan presiden. Sebab jika dengan pasal presidensial threshold itu, orang-orang hebat, orang-orang dengan ide bagus, bisa terganjal karena ada semacam kartel politik. Dia harus masuk ke dalam jaringan politik besar, yaitu 20% penguasa di parlemen. Tetapi dengan putusan MK ini, tentu harapannya, sekali lagi harapannya, bahwa semua partai politik akan bisa mengusung calon presiden, tidak peduli apakah dia partai kecil atau partai besar. Selagi dia menjadi peserta pemilu, maka dia berhak untuk mengajukan atau mengusung calon presiden. Tetapi lagi-lagi kita harus ingat, tadi saya garis bawahi, semoga itu karena proses politik di DPR masih akan berlangsung karena revisi undang-undang pemilu akan dilakukan. Terdapat banyak klausul yang akan diubah, misalnya termasuk misalnya usulan Presiden Prabowo soal pemilihan di kepala daerah yang akan dipilih oleh DPRD, itu juga bagian dari usulan dan segala macam. Nah, bukan tidak mungkin proses politik di DPR atau proses legislasi di DPR akan mementahkan apa yang sudah diputuskan MK. Tentu kita ingat putusan MK beberapa waktu yang lalu yang hendak coba diakali di Balek, Badan Legislasi DPR, yaitu undang-undang terkait dengan aturan pilkada yang kemudian menimbulkan resistensi yang luar biasa. Nah, kalau saat ini yang kita pantau dari DPR atau dari partai politik memang tidak ada resistensi yang berarti, tetapi proses politik menuju 2029 masih akan panjang, sehingga kemudian segala sesuatunya masih bisa terjadi. Tetapi paling tidak dengan putusan MK ini kita bisa lega gitu, karena presidensial threshold sudah digugat di MK atau diuji materi di MK sebanyak 36 kali, dan 35 yang sebelumnya adalah tidak disetujui atau ditolak oleh MK. Nah, untuk itu, untuk membahasnya secara lebih detail, lebih mendalam, kita akan membincangnya dengan Halili Hasan, seorang dosen dan peneliti politik yang juga pegiat hak asasi manusia. Apa kabar, Bung Halili? Kabar baik, Bung Ali. Iya, Bung, ini ada kabar baik juga di kita ini, Bung, bahwa MK menghapus pasal 222 Undang-Undang Pemilu terkait dengan klausul atau aturan presidensial threshold 20% kursi DPR. Dan tentu ini kabar baik karena kemudian kita akan berharap bisa mendapatkan pemilu presiden yang lebih berkualitas, dalam arti ada orang-orang yang jauh lebih berkualitas yang bisa berlaga di kontestasi itu, Bung. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin penasaran juga ini, Bung. Apa reaksi Anda ketika pertama kali mendengar berita ini, Bung? Oke, pertama saya ingin mengucapkan dulu seperti Anda tadi, selamat tahun baru 2025 untuk para pemirsa yang bergabung di channel Politika 19. Semoga kita semua selalu berada dalam kebaikan, kita mendapatkan kesejahteraan, kita juga selalu diliputi dengan begitu banyak kabar baik, seperti kabar baik dari MK beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan sepanjang tahun ini dan bahkan
seperti lagu di masa lalu itu, Bung Ali ya, selalu untuk selamanya gitu kan. Mudah-mudahan kebaikan itu berlimpah untuk kita semua. Amin, amin, Kemudian Bung. yang lain, Bung Ali, ya tentu ketika saya dapat kabar itu pertama dari salah satu radio ya, karena saya dalam perjalanan waktu itu bahwa Mahkamah Konstitusi akhirnya menghapuskan presidential threshold, itu menurut saya salah satu jalan terang yang sangat baik untuk kembali melakukan penguatan pada demokrasi. Ini saya kira apa namanya ya, momentum kedua lah. Meskipun ya saya bisa katakan ini agak terlambat, pertobatan Mahkamah Konstitusi ini agak terlambat karena kita sebenarnya sekarang sudah relatif berada pada ruang yang sulit untuk bergerak dengan putusan MK, putusan 90 ya, yang memberikan ruang bagi penguatan apa yang kita sering soal sebagai dinasti politik dan politik dinasti gitu ya. Dan sekarang sudah ada perbaikan, saya kira jalannya semakin terang. MK melakukan pertobatan, tapi pertobatan yang paling kita bisa catat itu yang noticeable itu dua sih kira Bung. Pertama soal apa pilkada ya, yang dia menutup ruang bagi masuknya kandidat yang secara tidak secara substantif itu tidak memenuhi syarat misalnya, upaya untuk ke arah sana itu kemudian tidak terjadi. Dulu tentu saja orang membayangkan bahwa revisi bahwa putusan MK mengenai undang-undang pemilu pemilihan presiden waktu itu untuk memuluskan Gibran biar masuk ke gelanggang, sementara pilkada untuk masukkan Kaisang ke gelanggang. Tapi kan di pilkada putusan mengenai undang-undang pilkada tidak terjadi dan betul seperti yang tadi Anda bilang, kita mesti mencatat pada waktu itu ada upaya dari elit gitu ya untuk melakukan rekayasa politik agar revisi undang-undang pilkada itu tetap memberikan ruang bagi orang-orang seperti Kaisang untuk masuk ke gelanggang, tapi kemudian itu dibatalkan oleh inisiatif rakyat sehingga apa yang oke di balik kemudian itu dimentahkan lagi di sidang paripurna gitu ya. Dan demo besar 22 Agustus 2024 itu salah satu yang patut kita catat. Tapi poinnya adalah keputusan MK waktu itu merupakan satu pintu masuk untuk kita memberikan semacam apresiasi gitu setinggi-tingginya agar ada perbaikan serius pada demokrasi elektoral kita terutama dalam konteks pilkada. Nah, putusan MK yang sekarang itu hal kedua, Bung. Jadi hal kedua yang menurut saya penting bagi kita semua untuk merayakan tadi saya menyebutnya jalan terang ya. Ini jalan terang untuk kembali memperkuat gitu. Meskipun saya katakan ini agak terlambat pada dasarnya ya, karena ya kita sudah melihat implikasi dari putusan MK tentang uh, apa namanya sebelum pemilihan presiden ya, putusan MK 90 itu, yang itu sudah kita catat, banyak orang mencatat, bukan hanya para scholar di domestik tapi juga scholar internasional yang mencatat itu bagian dari semakin kuatnya pelembagaan demokrasi yang semakin regresif di Indonesia. Jadi putusan MK kemarin itu menurut saya secara pribadi adalah sesuatu yang memberikan ruang bagi penguatan demokrasi, dan ini adalah putusan kedua gitu ya yang memungkinkan demokrasi kita menjadi lebih baik secara kelembagaan, terutama pada bagian demokrasi demokrasi elektoral, sehingga dengan demokrasi elektoral yang semakin baik, saya kira kita juga punya harapan untuk memperbaiki demokrasi secara substantif. Jadi respon pertama saya soal putusan MK itu Bung Ali, ini sebuah kebahagiaan bagi kita semua. Saya setuju dengan Anda tadi di pengantar bahwa ini adalah kado
tahun baru 2025 bagi rakyat Indonesia dari Mahkamah Konstitusi untuk membangun demokrasi yang lebih inklusif. Begitu, Bung Ali. Kita patut bersyukur tetapi juga masih deg-degan ini Bung, karena proses legislasi di DPR masih akan terjadi dan segala sesuatunya bisa terjadi di DPR karena tentu ini merugikan partai-partai besar Bung, partai-partai dengan kepemilikan kursi yang signifikan di DPR tentu tidak akan menyerah begitu saja karena klausul presidensial threshold 20% ini menjadi arena bagi mereka untuk mempertahankan dominasi gitu. Saya bayangkan nanti jika seluruh partai politik misalnya dalam tanda petik dibiarkan untuk memiliki calon presiden dan mereka kemudian memiliki calon presiden yang bagus, lalu dari partai gurem itu bisa jadi dia akan menjadi partai besar dengan menjadi menikmati efek ekor jas itu kemudian menjadi partai yang besar dan itu tentu akan menggerus suara-suara partai yang saat ini menjadi partai besar gitu. Nah, Anda melihat bagaimana ini proses di DPR ini? Adakah kemungkinan akal-akalan seperti yang pernah coba dilakukan di dalam revisi Undang-Undang Pilkada pada Agustus lalu, Bung? Saya kira saya akan masuk dari peta dulu ya. Peta besarnya ini kan sebenarnya kalau kita lihat yang agak mungkin terganggu, tentu partai-partai besar, tentu saja. Terutama partai politik yang mereka sekarang menduduki parlemen gitu ya. Tapi kalau kita catat secara serius, ini kan sebenarnya peluang ya bagi ya beberapa partai, misalnya di luar eh, Gerindra, kemudian Golkar gitu ya, untuk menaikkan apa yang sering disebut sebagai bargaining position gitu. Jadi posisi tawar mereka itu semakin tinggi dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, sehingga akal-akalan itu saya kira tidak akan sekuat apa pilkada gitu ya. Kan ketika putusan apa mengenai kandidat waktu pilkada itu kan di tingkat um, parlemen gitu ya di DPR itu memang semuanya bermuara pada narasi tunggal yaitu Kim Plus ya waktu itu. Tapi kan kemudian rakyat bisa menggagalkan. Nah di putusan MK yang kemarin itu sebenarnya agak berbeda peta dukungannya di DPR. Yang barangkali sekarang seperti yang tadi saya sebut ya, yang barangkali akan sangat terganggu itu tinggal dua saja, yaitu Golkar dan Gerindra. Tapi partai-partai yang lain itu naik dengan sendirinya posisi tawar mereka dengan putusan MK ini. Saya secara spesifik ingin menyebut PDIP Perjuangan. PDIP ini agak unik posisinya dalam konteks ini. Dia sebenarnya secara objektif itu harus kita itu sebagai bagian dari yang terganggu gitu ya. Kalau point of view-nya adalah soal kemungkinan partai-partai kecil itu menjadi besar dan menggerus suara partai dia gitu, suara PDI Perjuangan dalam konteks ini. Tapi PDIP ini agak unik juga karena mereka sudah menikmati betul bagaimana putusan MK ketika pilkada kemarin. Kalau tidak ada putusan MK, mereka mungkin ya menjadi bukan siapa-siapa gitu ya. Karena mereka tidak bisa mengajukan calon gitu ya. Tapi kan berkahnya kemudian berlipat ganda bagi mereka dan itu yang memungkinkan mereka menjadi kontestan dalam pilkada kemarin dan menjadi pemenang di beberapa tempat baik sebagai kepala daerah maupun sebagai wakil kepala daerah gitu ya. Bahkan di level gubernur itu, gubernur dan wakil gubernur mereka belasan. Jadi pada bagian ini saya ingin mengatakan bahwa tampaknya PDI Perjuangan itu akan menjadi bagian dari mereka yang tidak terlalu apa namanya setuju dengan upaya untuk melakukan dalam tanda petik rekayasa kalau itu dimungkinkan gitu ya. Dan saya kira DPR itu agak berbeda saya kira tunsnya dalam respons putusan MK mengenai presidensial threshold itu yang dihapus itu
agak berbeda dengan respons mereka ketika eh, apa namanya berkenaan dengan undang-undang pilkada, karena ini tidak berkaitan langsung dengan kepentingan mereka. Kalau sekarang saya kira ada fragmentasi apa posisi gitu. Saya kira Golkar itu juga mereka, kalau mereka percaya pada apa yang mereka lakukan selama ini, ya mereka bisa 50-50 posisinya untuk kemudian ada peluang untuk melakukan rekayasa ya. Tapi ya seperti yang Bung Ali bilang gitu ya, Bung Ali bilang ya masih panjang ya. 2029 itu masih meroles 5 tahun, jadi dinamika akan terjadi dalam 3-4 tahun ke depan, bahkan ya mungkin pendek 3 tahun ya akan ada dinamika gitu ya. Tetapi saya tidak terlalu yakin bahwa DPR akan melakukan semacam rekayasa politik seperti yang terjadi pada putusan mengenai undang-undang pilkada. Saya kira begitu, Bung Ali. Iya, Bung, ini seperti tadi sempat saya singgung bahwa seorang tokoh dengan ide besar, dengan ide-ide Indonesia yang lebih baik, dan kemudian mendapatkan public approval, bisa saja dia mendirikan partai atau bergabung dengan partai kecil, lalu mengikuti kontestasi pilpres, lalu menang, lalu membuat sesuatu yang baru di Indonesia. Kalau kita ingat Emmanuel Macron di Prancis, dia adalah tokoh muda, populer, populer di media sosial utamanya, lalu ide-idenya di-approve banyak orang, lalu dia bikin partai, partai baru, lalu berkontestasi, lalu menjadi presiden. Jika fenomena itu terjadi di Indonesia, tentu ini menarik, Bung, karena orang-orang dengan pikiran-pikiran besar, dengan ide-ide baru yang lebih segar, bisa saja dia berkontestasi untuk memenangkan kursi orang nomor satu di Indonesia, gitu. Anda melihat bagaimana nih prospek untuk terjadinya fenomena Macron di Indonesia ke depan nih, Bung? Saya kira saya akan bicara dulu soal lapis-lapis apa persoalan dalam kepemilian kita sungguhnya. Kalau kita bicara soal eh, bagaimana orang-orang dengan gagasan baik itu bisa mendirikan partai politik, saya kira itu bagian dari satu persoalan yang sebenarnya itu jawaban atas begitu banyak persoalan yang kita hadapi hari ini. Beberapa persoalan yang kita hadapi yang berkaitan dengan demokrasi elektoral kita, itu kan sebenarnya kalau kita mau pilah itu ya ada dua lapis besar ya saya kira. Pertama pada lapis yang sifatnya substantif, yang kedua pada lapis yang sifatnya teknikal. Tentu banyak hal yang kita bisa bedah dalam konteks ini, tetapi saya ingin menyebut dua hal utama pada lapis substantif itu. Yang pertama soal kedaulatan rakyat. Apakah pemilu itu betul-betul merupakan instrumen untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat? Itu yang paling utama. Yang kedua, bagaimana perluasan apa demokrasi elektoral yang inklusif. Jadi dia lebih inklusif, dia memberikan begitu banyak alternatif bagi rakyat gitu ya untuk bisa memilih aneka calon. Uh, Kalau sekarang dengan sistem yang ada dengan presidensial threshold, bahkan parliamentary threshold juga begitu, Bung. Jadi ada spirit untuk mempersempit. Jadi shrinking itu sebenarnya political shrinking itu sebenarnya sudah ada di situ, ada di level pelembagaan threshold yang memang membuat semacam saringan kecil gitu ya. Jadi bukan saringan besar lagi tapi saringan kecil. Jadi pertama soal kedaulatan itu penting gitu ya. Karena kalau kita tidak bisa menjamin ada hukum pemilu yang dia dipercaya oleh publik sebagai instrumen kedaulatan rakyat, dia bukan instrumen bagi kartel, dia bukan instrumen bagi oligarki, dia bukan instrumen bagi kepentingan ekonomi politik tertentu, maka antusiasme publik terhadap pemilu pasti akan tinggi. Dan undang-undang maaf perhelatan pilkada kemarin, pilkada yang apa golputnya itu 40% atau bahkan lebih ya, seperti di Jakarta itu kan lebih dari 40% karena partisipasi itu ya tidak sampai 60%. Itu cerita tentang bagaimana antusiasme
rakyat terhadap demokrasi elektoral itu tidak muncul gitu. Jadi mereka tidak antusias, mereka sangat skeptis, mereka bahkan apatis gitu ya dengan mekanisme elektoral dan itu alarm yang buruk menurut saya, Bung, kalau ini diterus-teruskan. Yang kedua soal memperluas inklusi dalam demokrasi elektoral kita. Jadi semakin inklusif kita sebenarnya semakin baik gitu ya. Pada tahap sangat awal sebenarnya ya mesti kita buka ruang bagi semua orang untuk berkontestasi. Meskipun at the end misalnya hanya akan ada dua runner gitu ya, seperti pilpres di Amerika gitu. Tapi kan tahapannya itu dari awal itu sebenarnya sudah sangat membuka ruang. Misalnya ketika apa namanya kandidasi, ketika proses pencalonan itu di ruang publik itu sudah dikontestasikan sejak di negara bagian, itu kan cerita baik itu ya dan itu bermuara pada satu statement kita bahwa demokrasi elektoral yang lebih inklusif itu sebenarnya kabar baik bagi rakyat gitu. Pada level yang teknikal, Bung, ya begitu banyak persoalan yang mesti di-handle gitu ya. Persoalan misalnya lemahnya penegakan hukum pemilu, persoalan bansos seperti yang pernah kita ulas sebelumnya, persoalan kecurangan, mobilisasi aparatur gitu ya, persoalan politik uang, persoalan politisasi identitas itu hal-hal teknikal yang juga mesti kita handle gitu ya. Tapi kembali pada pertanyaan yang tadi Bung Ali sampaikan, apakah ada kemungkinan dengan putusan ini untuk memperluas orang-orang dengan gagasan baik agar dia bisa menjadi atau apa namanya membentuk partai politik? Saya kira menjadi sangat terbuka. Nah, hanya tantangannya kan sekarang di em, verifikasi. Kan kalau kita cek putusan Mahkamah Konstitusi itu kan peserta pemilu. Kalau orang-orang baik, Bung Ali misalnya ingin membuat partai politik, pertanyaannya apakah partai politik bikinan Bung Ali itu lolos dalam pemilu gitu ya. Jadi kalau akan ada otak-atik yang mungkin dilakukan, ya otak-atiknya itu regulasi pemilu gitu ya. Dan itu ada di dua tempat. Satu ada di DPR gitu ya. Yang kedua ada di KPU. Jadi kalau apa namanya revisi undang-undang pemilu eh, itu dilakukan dan itu banyak di DPR dan itu bersifat umum dan itu pasti berkaitan dengan dua hal yang tadi saya bilang. Semua regulasi yang keluar dari sana itu akan berkaitan dengan bagaimana pemilu itu menjadi instrumen kedaulatan rakyat. Yang kedua, bagaimana dia membuka ruang bagi semakin banyak orang, semakin banyak kandidat, semakin banyak partai politik yang bisa mengajukan gitu ya. Itu berkaitan dengan dua hal itu. Tapi semua hal-hal teknis yang tadi saya sebut itu, termasuk yang tadi Bung Ali sampaikan soal kemungkinan eh, orang dengan gagasan bagus itu membuat partai politik, taruhlah misalnya Anies sekarang dia bisa menjadi apa namanya menjadi founder dari satu partai politik seperti yang sebenarnya sudah sering kita dengar gitu. Misalnya Partai Perubahan Indonesia PPI misalnya gitu ya. Ya semuanya semua itu ada di KPU sebenarnya. Kalau regulasi KPU-nya mempersulit atau mempermudah, nah itu yang akan menjadi faktor. Tapi yang lain-lain juga yang penting untuk dibincang di sini adalah soal integritas KPU sendiri. Jadi putusan MK yang progresif dilanjutkan dengan revisi Undang-Undang Pemilu yang juga kita bayangkan kalau apa memperhitungkan konfigurasi politiknya di DPR itu juga lebih progresif ya undang-undang pemilu yang dibandingkan yang lalu. Tapi kalau KPU-nya itu tidak memiliki integritas baik, dia dengan mudah terlibat dalam negosiasi-negosiasi politik yang akan terjadi ya tentu saja mempersempit ruang bagi orang-orang baik untuk menjadikan untuk membentuk partai politik dan kemudian partai politiknya itu lolos sebagai peserta pemilu. Kan di situ soalnya. Jadi kalau kita mendirikan partai politik, taruhlah partai politik Politika 19 gitu ya, dan pengurus besarnya itu misalnya kita berdua gitu ya. Iya kalau lolos di KPU.
kalau tidak lolos di KPU. Kalau KPU-nya kemudian main mata dengan kelompok-kelompok kekuatan politik yang established hari ini, yang menjadi susah bagi partai politik 19 untuk bisa masuk ke gelanggang. Jadi saringan kecilnya itu yang sesungguhnya itu ada di KPU ketika mereka apa namanya melakukan verifikasi terhadap partai politik, apakah partai politik itu bisa menjadi kontestan pemilu atau tidak. Satu hal yang juga penting saya kira Bung, yang tadi lupa saya mention ya, pada bagian yang menentukan dua hal yang tadi saya sebut di awal pada wilayah substantif itu adalah bagaimana kemudian kekuatan uang, kekuatan modal, kekuatan bohir politik gitu ya, itu bisa mempengaruhi dua hal. Itu salah satu yang nanti kita bisa bincang pada bagian lebih lanjut mengenai apa namanya demokrasi elektoral yang lebih inklusif dan substantif itu. Begitu Bung Ali. Jadi orangnya dia terbuka, orangnya dari sisi orang lebih terbuka, tapi dari sisi kendaraan bisa dihalangi oleh KPU. Ini tentu menjadi jebakan Batman tersendiri ini, Bung, karena bukan hanya partai politik baru yang bisa terganjal, tapi juga partai politik lama juga bisa terganjal karena setiap kali mau ada pemilu kan ada verifikasi-verifikasi Ya, baru, sehingga betul. kemudian Betul, betul. kalau ada calon potensial yang diusung oleh partai kecil, bisa jadi partai kecilnya itu yang dipangkas di awal, begitu ya, Bung ya? Iya, iya, betul, betul Bung Ali. Karena begitu dia tidak bisa menjadi kontestan pemilu, pada akhirnya dia tidak bisa mencalonkan eh, orang tertentu, kandidat tertentu. Jadi soal orang dan kendaraan itu saya kira bisa bisa menjadi jebakan Batman tersendiri ya. Karena KPU itu akan menjadi faktor penentu pada akhirnya. Makanya tadi pertanyaan saya, apakah kita bisa merekrut KPU yang memiliki integritas atau tidak? Karena kalau apa DPR-nya serius, mereka akan menyeleksi betul apa komisioner KPU itu yang punya integritas tinggi, yang mereka tidak dengan mudah bisa diajak untuk bernegosiasi, terutama untuk pencapaian kepentingan-kepentingan ekonomi politik dari kekuatan politik yang established. Kalau KPU sekarang tentu saja kita bisa soal sejak dari seleksi mereka, fit and proper test mereka di DPR. Dan kalau eh, apa namanya putusan MK ini ketemu dengan konfigurasi komisioner KPU yang seperti sekarang, ya bisa nggak ada gunanya juga, Bung. Nanti jangan-jangan yang diloloskan sebagai kontestan pemilu itu hanya 7 partai politik saja, gitu. Dari sekian puluh partai politik yang mendaftar di pemilu 2025. Begitu, Bung. Mengandaikan adanya pemilihan presiden yang 2029. inklusif, ya, mengandaikan adanya pemilihan presiden yang lebih inklusif dengan banyak calon presiden, kira-kira nama-nama potensial mana yang, Bung, yang kemungkinan bisa men-challenge Prabowo di 2029 mendatang? Ya tentu Anies harus kita sebut, Ganjar pasti kita sebut gitu ya. Kemudian ada beberapa tokoh yang muncul belakangan ya sebagai misalnya kandidat wakil presiden. Ahok itu potensial karena popularity dia kan cukup cukup tinggi, popularitas Ahok itu. Dan kalau kita bicara soal bagaimana eh, apa namanya bagaimana seorang kandidat itu terpilih, popularitas itu salah satu di samping likability. Ya tentu likability orang seperti Ahok itu agak rendah karena dia terlalu dalam tanda petik terlalu kasar gitu ya untuk politik Indonesia yang sering mengedepankan kesantunan gitu ya. Pada bagian itu apa namanya untuk dia menjadi calon presiden mungkin agak berat, tapi kalau menjadi calon wakil presiden ya mungkin saja. Hanya di luar nama-nama itu memang pada akhirnya kita harus bilang bahwa dinamika masih panjang, Bung. Pemilu 2029 itu masih akan paling tidak ya memakan waktu 3 tahun ya untuk dinamika elit gitu ya. Kalau dinamika elit itu apa
di 3 tahun mendatang itu sudah mengerucut pada dasarnya pada misalnya kemungkinan tokoh tertentu menjadi calon, maka di titik itulah kita bisa memprediksi, oke, calon-calon yang mungkin maju dengan putusan MK sekarang itu adalah ini. Tapi nama-nama yang saya sebut tadi itu saya kira nama-nama yang agak prematur, agak dini gitu kita bisa sebut sebagai challenger bagi Prabowo Subianto. Dan yang menarik ini kan sebenarnya kalau soal bagaimana dinamika sosok gitu ya, ini pasti akan berpengaruh Bung putusan MK ini terhadap kekhawatiran-kekhawatiran Prabowo Subianto ya, atau lingkaran politik di sekitarnya terkait dengan wakil presiden dia hari ini gitu ya, Gibran sebagai wakil presiden dengan putusan MK ini bisa bisa tidak punya peluang di pemilu 2029 gitu ya. Dan saya pernah mengatakan bahwa sentimen publik terhadap wakil presiden kita ini kan sebenarnya negatif ya. Sentimen publik yang bersifat negatif itu tinggi pada wapres itu. Maka saya pernah mengatakan dengan sangat percaya diri bahwa sebenarnya salah satu beban politik rezim ini, kalau kita sebut pada dua sosok Prabowo Subianto dan Gibran gitu ya, beban politiknya itu lebih banyak sebenarnya datang dari Gibran gitu ya. Saya pernah mengatakan bahwa quote unquote musuh politik Prabowo itu kan yang prominent, yang menonjol itu kan hanya satu, Bung, masyarakat sipil gitu. Tapi Gibran ini musuhnya banyak gitu, ya masyarakat sipil, ya netizen, ya banyak sekali. Termasuk elit politik yang berada di Kimples sendiri itu berapa kan ya tidak nyaman juga. Mereka misalnya ya dalam begitu banyak kampanye, baliho-baliho, banner-banner yang keluar dari Partai Demokrat itu sama sekali tidak menyebut Gibran di Pilpres yang lalu gitu ya. Banner baliho-baliho besar itu ya Prabowo saja gitu. Gibrannya nggak ditampilkan di situ. Padahal kan dua orang ini adalah pasangan gitu, capres dan cawapres. Saya ingin menegaskan bahwa putusan MK ini akan mengubah juga cara pandang Prabowo dan lingkaran politik di sekitarnya terhadap sosok wakil presiden yang pada kesempatan-kesempatan sebelumnya dengan adanya presidential threshold itu mungkin juga untuk dipoles-poles gitu ya dengan oleh kekuatan politik yang saran utamanya secara eksplisit yang visible itu pada Jokowi gitu ya, dan itu bisa dengan mengotak-atik presidential threshold. Dan sekarang karena presidential threshold itu sudah nggak ada, kita sudah kehilangan peluang untuk melakukan otak-atik itu, dan pasti cara pandang Prabowo dan political powers yang ada di lingkaran dia pasti akan berbeda, akan berubah terhadap sosok wakil presiden Prabowo yaitu Gibran Rakabuming Raka. Begitu, Bung. Tetapi Bung, ini kan bisa juga sebaliknya, misalnya Gibran mempersiapkan diri secara baik hari ini hingga 5 tahun ke depan karena dia toh sudah memiliki partai dalam tanda petik yaitu PSI yang dipimpin oleh adiknya, dan kemudian bisa jadi dia kemudian mempersiapkan diri betul-betul sehingga kemudian selama ini image yang buruk yang dia sandang selama ini bisa diperbaiki dengan proses itu, Bung. Bagaimana itu? Saya kira menjadi agak berat, Bung Ali, karena kontestannya menjadi banyak sekarang. Kalau dulu bisa direkayasa dengan merekayasa sistemnya, sehingga kontestan dibikin dua gitu ya. Satunya calon yang pura-pura dicalonkan gitu, itu masih mungkin. Kalau sekarang kontestasinya menjadi terbuka, kontestannya menjadi banyak, dan Gibran harus berdarah-darah bahwa dia dari sisi kendaraan itu bisa melalui PSI, tapi kan dari sisi figur bagaimana dia harus berkontestasi dengan misalnya politisi-politisi senior secara lebih terbuka, itu menurut saya bayangkan akan sangat berat sekali. Oke, Bung, yang pasti dinamikanya masih akan panjang karena pemilu atau Pilpres 2029 masih 4,5 tahun lagi atau setidaknya 4 tahun lagi, dinamika itu baru akan
terasa, tetapi setidaknya hari ini kita lega, ada kabar baik, sehingga kemudian bangsa Indonesia berharap akan mendapatkan pilihan-pilihan yang lebih baik, lebih terbuka, dan lebih banyak. Terima kasih Bung Halili atas waktunya, dan kita masih akan membincang banyak topik di waktu yang akan datang, Bung Halili. Oke, sama-sama Bung Ali. Terima kasih juga. Ya, pemirsa, ikuti terus channel Politika 19, kritis, mencerdaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.